Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menolong kita, menguatkan kita, menjalani hari-hari di depan ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, kasih karunia Tuhan, kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, datangnya hanya daripada Engkau saja. Hari ini pun kami mau kembali belajar firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid, supaya kami dapat memahami isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dengan kuasa yang tidak terbatas daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah harus tetap semangat. Mari bersama-sama kita lihat dalam kitab Amsal 18 ayat 14. Amsal pasal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dikatakan dalam kitab Amsal ini, orang tersebut bisa menanggung penderitaannya, bisa menghadapi kesulitan hidup, bisa menghadapi pergumulan hidup. Dalam sebuah penelitian terhadap 200 pemimpin nasional di Amerika mengatakan bahwa hal yang menjadikan seseorang itu sukses, berhasil adalah 80% itu karena antusiasme atau semangat yang bergelora. Selain itu ada keahlian dan komitmen. Dalam sebuah buku Survival Skill yang ditulis oleh Stan Toller dan Glenn, kata antusias itu adalah enthusiasm. Berasal dari dua kata Yunani, yaitu en yang artinya di dalam dan theos yang artinya Allah. Jadi entheos di sini artinya Tuhan di dalam seseorang, seseorang di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat tersebut adalah orang yang meyakini bahwa ada Tuhan yang tinggal di dalam hidupnya. Alkitab menjelaskan antusias itu dalam bahasa Yunani adalah zelos, yang berarti kegairahan atau kegirangan pikiran, semangat atau roh yang bersemangat. Sedangkan dalam bahasa Ibrani digunakan kata karah, yang berarti menjadi panas, murka, membakar, dan menyala. So artinya antusias adalah kekuatan Allah di dalam roh saya yang dinyatakan melalui pikiran, kehendak, dan emosi. Itulah arti kata antusias. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1-7, 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7, saya akan bacakan buat kita. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui mereka. Ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, coba perhatikan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu,
Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Saya percaya ayat 7 ini datang bukan kebetulan, tapi datang dengan satu pesan daripada Allah, dengan maksud daripada Allah. Supaya apa? Supaya Azaria bin Oded ini tetap kuat, optimis dalam menghadapi situasi saat itu. Karena situasi saat itu sungguh sangat mencekam, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 19, ayat selanjutnya mengatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Allah tidak pernah berhutang untuk memberikan upah bagi mereka yang memiliki dan menjaga semangat hingga akhir. Nah, apa yang kita baca tadi adalah kisah daripada seorang yang bernama Azaria. Dia begitu percaya, dia begitu yakin bahwa badai pasti berlalu. Seperti kita sedang menghadapi badai. Di seluruh dunia sedang menghadapi badai. Badai yang sama itu badai COVID-19. Menjadi pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan meyakini bahwa badai ini pasti berlalu. Untuk bisa mengatasi badai ini maka saya dan saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan tadi dikatakan di awal antusias. Artinya Tuhan tinggal dalam hidup orang tersebut. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa kita harus tetap memiliki semangat. Karena semangat itu, yang pertama katakan, semangat itu tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati kita. Amsal 15 ayat 13 katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 kembali katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita bisa melihat bersama-sama dari 2 kitab Amsal ini, di manakah tinggal yang namanya semangat. Semangat itu ada di dalam. Semangat itu disimpan di dalam hati kita masing-masing. Dalam Yosua 1 ayat 6, 8, 9, dan 18. Di situ berulang kali diingatkan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kembali lihat ya. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena hati kita yang benar, hati kita yang bersih. Maka kita bisa melangkah dengan satu keyakinan. Ada di dalam jalannya Tuhan. Allah menguatkan Yosua beberapa kali. Karena di depan ada kota Yeriko yang megah, yang kokoh. Orang-orangnya kuat. Dibandingkan dengan Israel, bangsa nomaden, dan kebetulan baru saja ditinggal oleh pemimpin karismatiknya, yakni Musa. Jadi Yosua sungguh mendapatkan sebuah peneguhan. Di dalam mana? Di dalam hatinya. Supaya dia tetap mempercayai Tuhan, tetap yakin, tetap menjaga semangatnya untuk memimpin umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya dan saudara harus yakin dan percaya, simpan sungguh-sungguh firman Tuhan dalam hati kita. Karena letak semangat itu adanya di dalam hati kita. Karena itu hati-hatilah dengan hatiku dan hatimu. Perkataan siapa yang kita simpan dalam hati kita? Perkataan manusia yang melemahkan? Perkataan berita yang setiap hari kita nonton di televisi atau lewat berita online yang kita baca yang sungguh melemahkan, atau perkataan dari surga, yaitu perkataan Tuhan. Saya percaya bahwa semangat itu datangnya dari perkataan Tuhan, perkataan firman-Nya yang membuat kita tetap on fire, tetap menyala-nyala. Amin. Melayani Tuhan, melayani sesama, tetap menyala-nyala, menantikan
janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, semangat membuat kita kuat dalam penderitaan. Tadi dikatakan dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangat itu mampu menghadapi tantangan, rintangan, penderitaan. Satu kali ada sebuah kisah pelari maraton bernama John Stephen Akhwari yang mengalami cedera lepas engsel lutut ketika dia sedang bertanding di Olimpiade ke-19 di Meksiko. John Stephen Akhwari ini pria kelahiran tahun 1938 di Mbulu, ya, Tanganyika, Tanzania. Nah, waktu dia sedang bertanding, ya, ternyata dia mengalami cedera. Tentunya cedera ini bukan cedera yang mudah untuk dia bisa atasi. Dia harus, ya, mengalami sakit yang luar biasa. Nah, satu kali di akhir pertandingan itu dia diwawancarai. Kenapa kamu tetap bertanding? Kenapa kamu tidak berhenti saja di tengah-tengah pertandingan? Karena itu sakit sekali pasti rasanya. Namun dia berkata kepada media, negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil ke Mexico City untuk memulai sebuah perlombaan. Tapi mereka mengirim aku untuk mengikuti pertandingan ini agar aku dapat menyelesaikannya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Tuhan mati di atas kayu salib tujuannya untuk apa? Menebus dosa kita dan memberikan teladan kepada kita supaya kita finishing well, supaya kita bisa bertanding sampai garis akhir, miliki semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, apapun penderitaan itu. Stephen Akhwari ini memiliki semangat yang luar biasa sehingga rasa sakitnya pun dapat dikalahkan dengan semangatnya. Kenapa? Karena dia membawa nama negaranya. Saya dan saudara ada di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan sedang membawa nama keluarga besar kita saja, tapi kita sedang membawa nama kerajaan Allah. Supaya orang-orang sekitar kita pun bisa mengalami dan berjumpa dengan kerajaan Allah itu. Amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu hidup di dalam semangat? Semangat harus diusahakan dan dibagikan. Semangat itu perlu dikerjakan dan perlu diimpartasikan. Ulangan 1 ayat 38 katakan, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Coba lihat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Yosua mendapatkan impartasi dari pemimpinnya. Diberikan semangat. Hari-hari ini saya dan saudara harus bisa berbagi semangat kepada orang-orang sekitar kita. Terutama kepada keluarga kita. Sebagai suami berikan semangat kepada istrimu. Sebagai seorang istri berikan semangat kepada suamimu. Sebagai orang tua berikan semangat kepada anak-anak kita. Demikian juga anak-anak berikan semangat kepada orang tuamu. Sebagai hamba-hamba Tuhan berikan semangat kepada jemaatmu. Jemaat berikan semangat kepada hamba-hamba Tuhan. Coba bayangkan kalau kita saling memberikan semangat, saling mensupport, maka tidak ada kesulitan yang dapat menghalangi kita untuk tetap meyakini masih ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Amin. Seberat apapun penderitaan masalahmu, kalau engkau memiliki semangat, maka itu dapat diatasi. Tentunya bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya diingatkan dari sebuah acara presenter dari Family 100, Sony Tulung. Ya, setiap beliau menutup ya acara kuis Family 100, selalu Pak Sony Tulung ini berkata, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, bayangkan mungkin kedengarannya dua kata ini sangat simpel.
Namun ternyata kata-kata itulah yang memberikan dorongan positif atau energi positif bagi Kang Ebet Kadarusman untuk tetap kuat menghadapi penyakitnya hingga kematian menjemput dirinya. Nah, inilah yang disaksikan oleh Kang Ebet Kadarusman. Betapa powerfulnya perkataan kita. Ingat, perkataan kita ini memiliki kuasa. Jadi hati-hatilah dengan perkataan kita. Sejatinya perkataan kita harus bisa menguatkan orang, mengimpartasikan semangat. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Mazmur 143 ayat 7 katakan, "Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur." Semangat kita mungkin dapat pudar dan habis tak kala apa yang kita harapkan tidak kunjung datang. Ketika kita mulai pudar semangatnya, ingat Yesaya pasal 40 juga ayat 29 katakan, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan daripada Tuhan, mintalah semangat yang baru daripada Tuhan. Habiskan waktumu diam di bawah kaki Tuhan, bangun kembali mesbah doa, saat teduh, baca firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata dari Aldi Novel Adilang. Dia adalah pria dari Sulawesi yang hanyut hingga ke Jepang. Di rakitnya itu hanya terdapat generator, tabung gas, lampu, radio, HT, tenaga surya, baju, beras, rempah-rempah, peralatan dapur, hingga Alkitab. Jadi singkat cerita, ya ternyata rumah apung ya, atau dapat dikatakan seperti penjaga lampu rompong ya, penjaga lampu rompong, karena itu adalah pekerjaan daripada Aldi Novel Adilang, itu sedang bekerja di laut di sekitar perairan Ternate. Tanpa dia sadari, dia terbawa arus ya. Rumah rakit yang di lautan itu yang dia gunakan itu terbawa arus tanggal 14 Juli 2018. Nah, kemana dia meminta tolong? Tidak ada yang bisa melihat dia, tidak ada yang mampu menolong dia pada waktu itu. Dan berbekal dengan apa yang ada di dalam rumah rakitnya, hanya itulah yang bisa menghidupinya. Nah, lalu akhirnya di rumah rakit itu ya, kehidupan Aldi tampaknya sudah mulai terjadwal. Pagi dia nangkap ikan, siangnya dia tiduran, lalu baca Alkitab. Sorenya dia memasak, dan untuk menghemat energi, dia mematikan lampu saat malam hari. Aldi memang sempat meminta tolong saat ada kapal yang lewat, tapi diabaikan. Rakitnya pun sempat didatangi hiu dan sebuah ikan besar yang dia pun tidak tahu itu ikan apa. Nah, Aldi itu terombang-ambing bersama rakitnya di laut selama 1 bulan 18 hari. Hingga akhirnya ditolong oleh kapal berbendera Panama. Ya, kapal Arpeggio, tanggal 31 Agustus 2018. Ketika ditanya, "Kenapa kamu begitu yakin bahwa kamu pasti selamat?" Dia bilang begini, "Saya begitu yakin karena hari-hari saya habiskan waktu untuk saya baca Alkitab." Jadi ketika dia baca Alkitab, dia mulai mendapatkan sebuah semangat setiap harinya. Dia mendapatkan sebuah kekuatan setiap harinya untuk berharap bahwa dia pasti akan luput ya dari musibah ini. Dia pasti akan ditolong dengan tangan Tuhan, dengan cara Tuhan. Lihat, seorang yang bernama Aldi Novel Adilang mendapatkan kekuatan baru ketika dia datang memiliki waktu membaca firman Tuhan, bahkan juga berdoa. Biarlah hidup saya dan saudara pun, walaupun sulit hari-hari ini, tetap datang kepada Tuhan. Dia pasti berikan kekuatan, dia pasti berikan kemampuan untuk kita semuanya. Perhatikan baik-baik,
Semangat sejati itu teruji ketika beragam alasan menggodai kita untuk berhenti berharap dan berhenti bertindak. Miliki semangat sejati yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kalau ada umat-Mu yang sedang patah semangat, kalau ada yang mulai lemah, mulai goyah, mulai tidak bergairah, hamba berdoa Tuhan. Tuhan datanglah pribadi kepada mereka. Biarlah mereka diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan, masalah pelayanan pun. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang beri kami semangat yang baru. Mampukan kami untuk tetap bangkit di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah dunia ini. Hamba percaya Tuhan berbicara pribadi kepada kami. Mari angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong menguatkan kita dan tetaplah semangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena orang yang bersemangat ada Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Amin.